Pernah kebayang nggak sih gimana caranya negara sebesar Indonesia dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan keyakinan yang beragam banget bisa tetap rukun? Nah, menjaga harmoni ini bukan cuma cita-cita, tapi keharusan. Pertanyaannya, gimana caranya? Kali ini kita bakal bedah 3 kebijakan kunci yang jadi fondasi harmoni di Indonesia, dan kita juga akan nemuin satu tantangan besar dalam penerapannya. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Untuk menjawab tantangan besar tadi, Kementerian Agama punya 3 jurus strategis yang jadi pilar utamanya. Yuk kita lihat satu persatu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Ini bukan sekedar teori loh, tapi sebuah tantangan nyata yang dihadapi Indonesia setiap hari. 3 kebijakan yang akan kita bahas ini adalah upaya negara untuk menjawab pertanyaan fundamental ini. Kebijakan pertama adalah moderasi beragama. Anggap aja ini seperti mencari jalan tengah. Ini bukan berarti kita jadi nggak religius, sama sekali bukan. Tapi ini soal bagaimana kita menjalankan keyakinan kita secara seimbang, adil, dan menolak semua bentuk yang ekstrim. Tujuannya jelas, untuk menciptakan toleransi dan kedamaian. Selanjutnya, ada ekoteologi. Nah, ini konsep yang menarik banget karena menghubungkan spiritualitas dengan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Intinya, konsep ini melihat alam semesta sebagai ciptaan yang suci. Jadi, merawat bumi itu ya sama saja dengan menjalankan ibadah. Keren kan? Dan yang ketiga, trilogi kerukunan. Ini seolah-olah yang menyatukan semuanya. Ini adalah sebuah kerangka berpikir yang utuh, yang bilang kalau harmoni sejati itu baru bisa tercapai kalau 3 hubungan ini seimbang. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan alam. Oke, punya kebijakan yang bagus di atas kertas itu satu hal. Tapi pertanyaannya, apakah pesan ini benar-benar sampai dan dipahami oleh mereka yang ada di garda terdepan? Sebuah studi terbaru dari Balai Litbang Agama Jakarta ngasih kita semacam rapornya. Jadi siapa aja nih yang diuji? Studi ini melibatkan lebih dari 1.000 guru dan penyuluh agama Islam di wilayah sekitar Jakarta. Pemahaman mereka diukur dari 5 sisi yang berbeda, mulai dari konsep dasarnya sampai ke cara penerapannya. Kalau kita lihat sekilas, hasilnya kelihatan positif banget nih. Kedua kelompok, baik guru maupun penyuluh, ternyata punya tingkat pemahaman yang dinilai sangat tinggi. Tapi, tunggu dulu. Angka besar ini ternyata menyembunyikan detail lain yang jauh lebih menarik dan penting. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi lebih dalam. Mari kita lihat temuan besar yang pertama. Ternyata ada perbedaan pemahaman yang cukup jelas antara kedua kelompok ini. Coba deh perhatiin baik-baik grafik di sini. Kelihatan jelas banget polanya. Untuk ketiga kebijakan, moderasi beragama, ekoteologi, dan trilogi kerukunan, skor penyuluh agama yang ada di sebelah kanan itu selalu lebih tinggi dibanding para guru. Ini bukan perbedaan tipis, ini pola yang konsisten. Jadi, kenapa bisa beda begitu? Jawabannya ternyata ada di lingkungan kerja mereka. Guru kan fokus utamanya mengajar kurikulum di dalam kelas. Sementara itu, penyuluh agama terjun langsung ke masyarakat, berhadapan dengan dinamika dan masalah sosial yang nyata. Pengalaman di lapangan inilah yang tampaknya jadi kunci pemahaman yang lebih dalam. Sekarang, kita sampai pada inti masalahnya. Titik balik dari seluruh analisis ini. Ternyata, ada sebuah kesenjangan besar antara tahu sebuah konsep dengan bisa melaksanakannya di lapangan. Kutipan langsung dari temuan studi ini benar-benar menohok. Dari semua hal yang diukur, pemahaman tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan inilah yang jadi titik paling lemah. Dan ini terjadi di kedua kelompok, baik guru maupun penyuluh. Grafik ini nunjukin masalahnya dengan sangat gamblang. Lihat deh. Pemahaman konseptual alias apa dan mengapa dari kebijakan ini nilainya tinggi banget. Tapi begitu ditanya soal implementasi praktek atau bagaimana cara menerapkannya, skornya langsung turun. Ada jurang yang dalam antara teori dan praktek. Jadi, masalahnya itu bukan di kepala, tapi di tangan. Banyak yang paham konsepnya, tapi mungkin hanya sebatas wacana atau acara seremonial. Mereka tahu apanya, tapi kesulitan mengubah ide itu menjadi aksi nyata yang berkelanjutan dan punya dampak di masyarakat. Nah, setelah menemukan masalah ini, laporannya nggak berhenti di situ aja. Justru yang terpenting adalah solusinya. Yuk, kita lihat gimana penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah untuk menjembatani kesenjangan implementasi tadi. Inilah resep untuk menutup jurang itu. Pertama, pelatihannya harus lebih fokus ke praktek di dunia nyata, bukan cuma teori. Kedua,
Kaitkan kebijakan-kebijakan ini dengan kearifan lokal biar lebih nyambung dan membumi. Ketiga, manfaatkan media untuk menyebarkan pesan-pesan positifnya. Dan terakhir, yang gak kalah penting, buat panduan yang jelas supaya para pendidik gak bingung lagi di lapangan. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya kembali ke sini. Indonesia sudah punya kerangka kebijakan yang kuat untuk membangun harmoni. Tantangan sesungguhnya sekarang adalah bagaimana mengubah ide-ide hebat di atas kertas ini menjadi tindakan nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jawabannya tentu saja akan menentukan masa depan kerukunan bangsa kita.